pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga masih selalu sehat ya. Dan saya berharap Anda di rumah tetap menjaga kesehatan. Hari ini adalah pertemuan kedua Bisnis Praktis 4. Saya akan membahas ciri khas dari perusahaan manufaktur dan job deskripsi dari 4 fungsi bisnisnya. Yang pertama, apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan proses produksi dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Apa yang dimaksud bahan setengah jadi? Dalam hal ini contohnya adalah kain. Nah, kain itu akan menjadi produk barang jadi setelah kita proses menjadi pakaian. Nah, kalau bahan baku menjadi bahan jadi contohnya apa? Bisa produk makanan dan bisa produk minuman atau produk-produk yang lain ya. Itu ciri khas dari perusahaan manufaktur. Ciri khas perusahaan manufaktur yang lain apa? Jadi perusahaan itu mendapatkan income dari hasil penjualan produk tersebut. Kemudian apalagi? Di dalam perusahaan manufaktur ada biaya produksi. Ada biaya produksi untuk bahan baku, biaya produksi untuk tenaga kerja, dan biaya produksi untuk overhead pabrik. Kemudian apalagi selain itu ciri khas yang lain? Ciri khas yang lain adalah di dalam perusahaan manufaktur pasti ada proses pembuatan atau penetapan harga pokok produk dan pembuatan laporan rugi laba. Kemudian di samping itu juga perusahaan memiliki ruang khusus untuk menyimpan ya. Ruang khusus untuk menyimpan apa? Biasanya untuk menyimpan bahan baku, untuk menyimpan barang setengah jadi, bahkan untuk menyimpan barang yang sudah jadi, atau biasanya istilahnya logistik ya. Itu ciri khas dari perusahaan manufaktur dan ada pabriknya biasanya ya, atau tempat proses produksi. Kemudian 4 fungsi bisnisnya, kita akan bahas job deskripsinya. Untuk HRD di bagian manufaktur, apa saja sih job deskripsinya? Seperti HRD yang lain, melakukan proses perekrutan karyawan, penempatan, pelatihan, pengawasan kualitas kinerja karyawan, kemudian ada proses promosi atau jenjang karir mereka, kemudian ada bagaimana mengurus pensiun mereka dan lain sebagainya. Itu di bagian personalia. Kalau di bagian finance bagaimana? Biasanya dia akan membuat laporan pengeluaran dan pemasukan keuangan yang tadi saya sebutkan ya, laporan rugi laba. Kemudian ada kegiatan yang lain juga. Bagian keuangan juga harus mampu mencari para investor untuk bisa menjadi investor di perusahaan tersebut, atau kreditor juga ya. Artinya dia mencari dana segar untuk keberlangsungan perusahaan. Itu bagian keuangan. Kemudian bagian produksi sendiri itu tugasnya apa? Yang utama melakukan proses produksi. Yang kedua melakukan pemilihan bahan baku dari para supplier. Kemudian melakukan pemeliharaan. Apa pemeliharaan? Apa peralatan-peralatan yang dipakai di perusahaan. Kemudian apalagi? Melakukan penyimpanan persediaan mulai dari bahan baku, barang setengah jadi sampai barang jadi. Kemudian tugas yang lain apa? Melakukan rencana produksi mulai dari rencana pemesanan bahan baku sampai produk jadi, kemudian sampai pada pendistribusian. Itu yang harus dilakukan oleh bagian produksi. Mereka harus berpikir bagaimana caranya produk yang sudah jadi bisa terdistribusi dan terjual. Kemudian kapan harus melakukan pemesanan bahan baku. Kemudian ada lagi bagian di pemasaran. Nah, ini kuncinya di perusahaan, bagaimana caranya produk bisa sampai ke tangan konsumen. Ini tugas pemasaran, karena tugas pemasaran dia melakukan riset pasar, terutama para kompetitor ya. Dia melakukan riset pasar dalam rangka apa? Dalam rangka mengamati bagaimana harga barang kompetitor, bagaimana kegiatan promosi dan periklanan yang dilakukan oleh para kompetitor, kemudian distribusi barang kemana saja supaya barang itu bisa sampai ke end user atau ke konsumen. Karena tugas seorang pemasaran itu sangat berat ya. Ini kunci atau ujung tombak di perusahaan supaya
volume penjualan bisa naik terus sehingga keberlangsungan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini informasi atau materi singkat yang saya sampaikan. Di akhir materi ini, sebagai bukti keaktifan Anda, silahkan like, subscribe, dan komentar di YouTube saya ini. Komentarnya adalah menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, sebutkan ciri khas dari perusahaan manufaktur. Boleh dilihat dari perusahaan manufaktur itu sendiri atau bisa dilihat dari 4 fungsi bisnis yang saya sampaikan. Cukup menjawab 2 kalimat saja, ya. Jangan lupa sebutkan nama dan NIM Anda. Saya tunggu hari ini ya. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi.